Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Zanusanto dengan NIM 2302014914071 dari kelas Teknologi Pakan A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum uji sensori dengan uji ranking terhadap 5 produk susu. Yang pertama ada French Flag, kedua ada Indomilk, yang ketiga ada Real, keempat ada Denko, dan terakhir ada Ultramilk. Dan juga segelas air untuk menetralisir mulut. Kita langsung saja buat coba dari produk pertama, yaitu Frozen Flag. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari uji ranking ya. Nah, uji ranking itu sendiri merupakan suatu metode pengujian untuk mengetahui tingkat mutu sensori yang terbaik dari beberapa sampel berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh panelis dengan memberi ranking pada sampel yang telah disediakan. Tujuan dari ujian ranking ini adalah untuk mengetahui urutan kesukaan konsumen terhadap atribut sensori pada suatu produk. Nah, untuk atribut sensor yang digunakan pada pengujian kali ini adalah warna, aroma, rasa, dan kekentalan. Nah, sekarang saya akan membahas dari atribut yang pertama, yaitu dari yang paling gelap hingga tidak gelap, dengan mengurutkan pada masing-masing sampel susu. Yang pertama itu ada Real Good yang pertama, Frozen Flag yang kedua, Indomilk yang ketiga, Denko yang keempat, dan Ultramilk yang kelima. Susu Denko dan Ultramilk memiliki warna paling cerah dibandingkan dengan produk susu lainnya. Susu Real Good dan Frozen Flag memiliki warna yang hampir sama, yaitu coklat gelap. Sedangkan untuk susu Indomilk memiliki warna susu yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang juga. Nah, kelima produk susu ini memiliki warna coklat, di mana warna coklat tersebut disebabkan oleh adanya kandungan kakao atau coklat bubuk pada bahan penyusun produk susu tersebut. Senyawa non-volatil melanoidin yang terbentuk akibat polimerisasi gula dan asam amino yang berperan memberi warna pada coklat, di mana melanoidin ini merupakan biopolimer berwarna coklat yang terbentuk selama proses sangrai yang jumlahnya dapat meningkat hingga 25%. Dan juga melanoidin ini secara signifikan dapat menunjukkan aktivitas antioksidan. Salah satu tahapan dalam pembuatan bubuk kakao yaitu proses fermentasi, di mana proses fermentasi tersebut terjadi reaksi Maillard yang menghasilkan melanoidin, di mana hal tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya warna coklat pada kakao. Oke, selanjutnya itu ada atribut dari aroma ya, di mana aroma yang paling kuat hingga yang tidak terlalu kuat, dengan menurunkan dengan masing-masing sampel susu, yaitu yang pertama ada Real Good, yang kedua ada Indomilk, yang ketiga ada Frozen Flag, yang keempat ada Denko, yang kelima ada Ultramilk. Susu Denko dan Frozen Flag ini memiliki aroma susu yang kuat. Kemudian susu Ultramilk memiliki aroma susu yang tidak terlalu kuat. Pada Real Good dan Indomilk memiliki aroma coklat yang kuat, dan yang terakhir yaitu Frozen Flag, di mana memiliki aroma perpaduan antara coklat dan aroma khas susu sapi, di mana aroma khas susu sapi tersebut cukup kuat ya. Kelima produk tersebut memiliki aroma khas susu dan aroma coklat. Aroma khas susu tersebut ditimbulkan karena adanya asam-asam lemak. Aroma coklat pada susu yang kuat disebabkan oleh adanya komponen kakao yang ditambahkan pada saat proses produksi, dan bubuk kakao
kakao yang ditambahkan dalam jumlah yang berlebih. Kandungan gula reduksi, asam amino, peptida dalam biji kakao saat akhir fermentasi analog merupakan prekursor aroma kakao yang saling bereaksi penyaringan atau reaksi Maillard sehingga akan menghasilkan aroma biji kakao yang baik. Coklat dihasilkan dari biji buah kakao yang telah mengalami serangkaian proses pengolahan sehingga akan menghasilkan bentuk dan aroma khas coklat. Nah, kemudian ada atribut rasa coklat. Untuk masing-masing sampel susu dimulai yang dari Real Good pertama, Indomilk kedua, Frisian Flag ketiga, Denko keempat, dan Ultramilk yang kelima. Sedangkan untuk atribut dari tingkat kemanisan, skor masing-masing sampel susu yaitu 1 Ultramilk, 2 Denko, 3 Frisian Flag, 4 Indomilk, dan 5 Real Good. Susu dengan produk Indomilk dan Real Good memiliki rasa coklat yang kuat dibandingkan dengan produk susu lainnya. Untuk susu Ultramilk memiliki rasa coklat yang manis jika dibandingkan dengan seluruh sampel produk susu lainnya. Kemudian untuk susu Denko dan Frisian Flag memiliki rasa yang kuat dan rasa coklatnya tidak begitu kuat. Untuk susu Real Good memiliki rasa coklat sesuai dengan keterangan pada kemasannya, yaitu rasa sereal coklat. Nah, rasa manis pada susu ini disebabkan oleh adanya kandungan laktosa. Dimana laktosa itu merupakan gula yang dapat ditemukan dalam susu yang tersusun dari 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Selain itu, penambahan gula yang dilakukan pada proses pembuatan susu juga dapat mempengaruhi rasa manis yang dihasilkan oleh susu tersebut. Rasa manis yang dihasilkan dari produk susu dikarenakan adanya penambahan gula sebagai bahan pemanis dan garam sebagai penguat rasa dalam komposisinya, sehingga penambahan penguat rasa ini dapat membuat susu komersial memiliki tingkat kerusakan rasa yang meningkat. Sedangkan rasa coklat yang dihasilkan pada susu disebabkan oleh penambahan bubuk kakao pada susu. Nah, yang terakhir ini atribut dari kekentalannya, dimana dari yang paling kental dan hingga tidak kental. Dengan merupakan pada masing-masing sampel susu, yang pertama itu ada Real Good, yang kedua ada Frisian Flag, yang ketiga ada Ultramilk, keempat Denko, dan yang kelima ada Indomilk. Real Good memiliki kekentalan yang tinggi jika dibandingkan dengan produk susu lainnya. Frisian Flag dan Ultramilk kekentalannya masih sedang. Denko dan Indomilk kekentalannya tidak terlalu tinggi. Nah, urutan kekentalan pada produk ini dipengaruhi oleh keberadaan kasein dan gula lemak pada susu. Konsentrasi gula pada susu juga mempengaruhi kekentalan susu, di mana semakin tinggi konsentrasi gulanya, maka akan semakin tinggi pula viskositas susu tersebut. Viskositas susu juga dipengaruhi oleh komponen terlarut, di mana semakin besar komponen terlarut, maka semakin tinggi viskositas susu tersebut, dan komponen padatan terlarut yang dominan seperti sukrosa, asam-asam organik, dan protein. Nah, faktor yang mempengaruhi dalam hasil percobaan ini adalah panelis dapat memahami dan menjelaskan ciri-ciri terhadap sampel produk yang telah disediakan untuk melakukan uji sensori. Kesalahan yang mungkin dapat terjadi adalah saat panelis tidak membilas mulutnya untuk melakukan pengujian terhadap sampel produk selanjutnya. Setiap melakukan pencicipan produk, panelis dianjurkan untuk minum supaya panelis dapat menilai secara objektif terhadap produk yang dicobanya. Nah, saran untuk pengujian sebaiknya panelis berlatih dahulu pada pagi hari, karena pada kondisi tersebut tubuh panelis masih terasa segar sehingga panelis dapat lebih berkonsentrasi, dan juga untuk perencanaannya harus terjadwal dan tujuan yang ingin dicapai harus sesuai. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan uji ranking yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa susu yang paling saya suka yaitu susu Frisian Flag,
karena memiliki rasa coklat yang masih seimbang. Untuk tingkat kemanisannya pas, tingkat kekentalannya juga tidak terlalu kental maupun tidak terlalu cair, dan untuk warnanya masih baik dan aroma susu yang lumayan wangi. Oke, sekian video dari saya untuk praktikum sensori dengan uji ranking ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini hingga akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.